Sebenarnya scene awal ini udah ditayangkan juga ya di episode sebelumnya, tapi ya berhubung di Donghuanya diulang, ya udahlah ya nggak apa-apa kita ulang juga cerita alurnya. Nah, setelah dia sampai di lapisan kedua, Joey pun langsung mengingatkan 3 bocil Rana formasi jiwa untuk gak usahlah coba-coba mengambil harta di fragmen alam hujan ini kalau masih sayang pada nyawanya. Berhubung Joey memanglah bukan ahli yang bisa mereka lawan, Wang Lin dan kawan-kawan pun tidak berniat sama sekali menentang perintah Joey. Namun belum sampai mereka pergi, muncullah ahli lain yang merobek langit di alam abadi hujan dan tanpa banyak basa-basi berkata bahwa dia tertarik pada lapisan ketiga yang ada di bawah kaki Joey. Joey hanya tersenyum kecil ketika mendengar perkataan mbah-mbah yang merupakan tetua agung sekte mayat yang bernama Sun Tai sebelum menghentakkan kakinya dan membentuk pusaran air yang menyerbu ke arah Sun Tai. Ketika Sun Tai menghindari pusaran air Joey, si penggila mayat sudah menghilang dari balik air kolam yang masih bergejolak dan menjadi tanda bahwa pintu masuk menuju lapisan ketiga telah dibuka. Berhubung Joey udah duluan, Sun Tai pun tidak menunggu banyak waktu untuk menyusulnya. Diikuti oleh Hongdi yang tidak mau pulang dengan tangan kosong karena telah mengorbankan banyak hal. Melihat Ciwi rempong satu ini telah pergi, Cihu beringsut mendekati Wang Lin dan menjelaskan identitas Joey kepada rekan seperjuangannya tersebut. Tepat ketika penjelasan Cihu berhenti pada obsesi Joey terhadap mayit, Wang Lin langsung berjengit kaget hingga membuat tuan muda klan iblis raksasa itu auto ketar-ketir meminta Wang Lin untuk mengendalikan diri. Karena apabila Joey sampai mendengar penggibahan ini, mereka tidak akan bisa keluar dari alam abadi hidup-hidup. Karena sudah kepalang sampai di tempat ini, Cihu pun mengajak Wang Lin melanjutkan kerjasama mereka dan karena Wang Lin berpikir 2 ahli Rana transformasi jiwa itu sudah disibukkan bukan oleh satu sama lain, pemilik mutiara pembangkang surga itu pun mengikuti Cihu dan berharap dapat menjelajahi lapisan ketiga dengan lebih leluasa. Sementara itu di lapisan ketiga alam abadi hujan yang tersusun dari kristal-kristal abadi tak terhitung jumlahnya, tampak Hongdi sudah duduk anteng di sana sambil menyerap energi abadi yang melimpah ruah. Wang Lin dan Cihu pun melakukan hal yang sama dan menggunakan harta abadi mereka untuk menyerap lebih banyak energi abadi. Wang Lin sempat berusaha untuk mengambil kristal yang ada di sampingnya, namun kemudian menyerah setelah mengetahui bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk menggoyahkan kristal abadi di lapisan ketiga ini. Nah, sementara 3 krucil formasi jiwa sedang sibuk menyerap energi abadi, Joey malah dibuat kesal karena Sun Tai terus mengikutinya di mana tetua agung sekte mayit itu ingin mengungkap energi kematian yang menyelimuti tubuh Joey. Ketika itulah Joey menggunakan teknik pengendalian spiritual miliknya hingga membuat Sun Tai semakin antusias karena sekarang dia tahu identitas laki-laki di hadapannya dan dari manakah energi kematian yang terus menguat dari tubuh Joey tersebut. Akhirnya terjadilah bentrok energi spiritual dari 2 ahli Rana transformasi jiwa itu, di mana bentrok kekuatan mereka senyata-nyatanya telah menyebabkan pecahan dunia abadi mengalami kehancuran. Joey mengingatkan jika 6 pecahan yang ada di alam ini hancur seluruhnya, bahkan ahli tingkat tinggi seperti mereka berdua pun akan terkubur di sini. Ancaman bahaya yang ditimbulkan dari pertarungan 2 ahli transformasi jiwa juga disadari oleh Wang Lin dan kawan-kawan hingga menyebabkan 3 ahli formasi jiwa yang jelas jauh dari kata mampu untuk melarikan diri dari bencana pun khawatir. Untuk menghindari kematian sia-sia, Wang Lin, Cihu dan Hongdi pun memutuskan untuk menyudahi penyerapan energi abadi mereka dan bergegas keluar dari lapisan ketiga alam abadi hujan ini. Namun belum sampai rencana itu terrealisasi, Sun Tai dengan tawa licik muncul di hadapan mereka dan langsung menangkap Hongdi sebelum meminta sang kupu-kupu merah untuk meminjamkan tubuhnya. Melihat dirinya dalam bahaya, Hongdi langsung mengungkapkan hubungannya dengan kerajaan Sujaku dan meminta Sun Tai untuk tidak membunuhnya kalau tidak ingin mendapatkan masalah.
Mendengar peringatan Hongdi, Sun Tai yang menyadari betapa besar kekuatan kerajaan Sujaku pun langsung menenangkan dan berkata bahwa dia tidak akan membunuh Hongdi dan hanya meminjam tubuhnya untuk bertarung melawan Joyi. Karena itulah Sun Tai meminta Joyi segera memilih tubuh yang akan dia gunakan untuk bertarung dengannya. Awalnya Joyi ogah-ogahan milihnya sambil memikirkan buat apa sih tujuan Sun Tai sebenarnya. Namun setelah mengetahui bahwa tetua sekte mayit itu berniat untuk merebut tubuh peri abadi yang ada di dalam tubuhnya alias Ting Er, mantan calon ketua sekte 5 elemen yang tersohor itu pun segera diliputi kemarahan ketika akhirnya meraih tubuh Cihu untuk menjawab tantangan Sun Tai. Sun Tai tersenyum puas ketika melihat Joyi mau menerima tantangannya dan berhubung mereka sudah memilih bidak masing-masing, tetua sekte mayit itu pun memerintahkan Wang Lin yang dianggap sebagai petarung terlemah untuk segera menyingkir. Ya, Wang Lin sih malah senang ya karena dia juga tidak memiliki rencana untuk terlibat lebih jauh dalam pertarungan dua orang gila ini. Namun kesenangan Wang Lin tidak bertahan lama karena si Cegil Hongdi malah meminta bantuan Sun Tai untuk membunuh Wang Lin sebagai ganti dia meminjamkan tubuhnya. Sun Tai jelas tidak keberatan sama sekali memenuhi permintaan Hongdi, namun bahkan tetua agung sekte mayit yang merupakan ahli transformasi jiwa itu pun harus mundur setelah mengetahui bahwa Wang Lin memiliki bendera larangan di tangannya. Karena bendera larangan juga memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan fragmen dunia di alam abadi, Sun Tai pun dengan berat hati tetap melepaskannya dan membuat Hongdi hanya bisa merengut memahami rencananya untuk menghabisi Wang Lin kembali mengalami kegagalan. Nah, Wang Lin yang sudah terbebas pun memutuskan untuk ngaso sejenak menonton pertarungan antara dua ahli transformasi jiwa yang akan menggunakan jiwa primordialnya untuk semacam merasuki ahli yang lebih lemah, dalam hal ini Hongdi dan Cihu yang merupakan ahli formasi jiwa. Segera setelah merasuki bidak masing-masing, pertempuran pun dimulai sampai akhirnya Joyi menunjukkan ranah niatnya sendiri yang merupakan konsep obsesi. Joyi terobsesi dengan cinta sampai bisa masuk ke dalam keadaan ekstrim, namun obsesi tidak hanya terbatas pada cinta dan semua manusia memiliki obsesinya masing-masing. Karena itulah Joyi akan membiarkan Cihu merasakan konsep esesinya, di mana obsesi yang dimiliki Cihu adalah obsesi untuk bertarung dan mengambil wujud sebagai kapak yang selama kapak itu tidak hancur maka jiwa tempurnya pun tidak akan padam. Semangat bertempur Cihu seperti membara setelah merasakan konsepsi ranah niat Joyi dan tanpa pikir panjang langsung mengayunkan kapak raksasa itu lurus-lurus ke arah Hongdi. Hongdi yang saat itu dirasupi oleh Sun Tai pun tidak mau diam saja dan segera memanggil kelima roh elemennya untuk menahan kapak Cihu. Sun Tai sempat bertinggi-tinggi kenapa hanya ada 4 roh elemen yang terpanggil, namun belum sampai pertanyaannya terjawab, tabir pelindung yang dibentuk oleh para roh elemen tidak sanggup menahan gempuran kapak Cihu dan akhirnya mengalami kehancuran. Merasa tidak bisa menghadapi kapak Cihu dengan teknik biasa, Sun Tai pun memaksa Hongdi untuk mengeluarkan harta jiwa bawaannya alias si mawar merah yang sekarang berubah menjadi hitam sebelum melepaskan setangkai putik dari sana dan ditembak ke arah Cihu. Namun bahkan harta bawaan Hongdi pun tidak bisa menahan gempuran kapak Cihu dan akhirnya sang kupu-kupu merah pun kehabisan kekuatan hingga hilang kesadaran. Tidak ingin Joyi merasa di atas angin, Sun Tai pun keluar dari dalam tubuh Hongdi dan menggunakan jiwa primordialnya sendiri untuk menghadapi Cihu. Ketika ini Sun Tai masih percaya diri bahwa sekuat apapun Joyi, hanya dengan mengandalkan bocil formasi jiwa tentu tidak akan bisa menghancurkan jiwa primordial. Namun sayang seribu sayang, Sun Tai terlalu meremehkan obsesi bertarung Cihu, di mana semangat bertarung baku hantam yang dibawa oleh Cihu ditambah dengan pemahaman atas konsep ranah niat yang diberikan oleh Joyi, tuan muda klan iblis raksasa itu benar-benar mampu menebas esensi jiwa nasen seorang ahli transformasi jiwa dengan kapaknya.
Baru setelah ditebas oleh kapak Cihu, naga hitam jiwa primordial Suntai pun hancur dan tetua agung sekte mayit yang semula duduk di atas peti mati pun dipaksa meludahkan darah sebelum jatuh tanpa daya, seolah kesadaran spiritual telah meninggalkan tubuhnya. Wang Lin mau tidak mau dibuat bergedik ngeri setelah melihat bagaimana kekuatan obsesi cinta Joey sampai bisa membawa tubuh bidaknya menghabisi seorang kultivator keabadian pada tingkat yang setara. Karena Suntai telah dikalahkan, jiwa primordial Joey pun keluar dari tubuh Cihu yang berlutut kelelahan dan berniat untuk kembali ke dalam tubuhnya sendiri. Hingga tiba-tiba tiba-tiba saja bayangan hitam yang tidak lain adalah roh primordial Suntai menyerbu tubuhnya dan membawa pergi pagoda giok di mana Ting Er berada. Ternyata sebagai tetua agung, Suntai memiliki sumber daya luar biasa dengan beberapa roh primordial dan Joey hanya menghancurkan satu saja di antara beberapa roh primordial tersebut. Sekarang Suntai mengeluarkan roh primordialnya yang lain dan membuatnya berhadapan dengan roh primordial Joey, sementara dirinya yang asli bergegas keluar dari alam abadi hujan untuk melarikan pagoda giok dari tubuh abadi di dalamnya. Joey panik bukan kepalang melihat Suntai membawa Ting Er dan mengingat perjalanan panjangnya mencintai gadis tersebut, meskipun apa yang ada saat ini hanyalah jasad tak bernyawa. Pikiran itu membuat Joey menjadi gila ketika melewati roh primordial palsu Suntai dengan mudah dan segera menyerbu mbah-mbah tua itu sambil meraung memintanya mengembalikan Ting Er. Pagoda giok terlepas dari tangan Suntai dan membuat tetua agung sekte mayit itu tidak menyangka obsesi Joey kepada mayit sampai semengerikan ini. Meskipun begitu jelas dia tidak bisa menyerahkan kembali tubuh peri abadi yang luar biasa begini dan segera menyebarkan energi untuk menangkap sisi lain pagoda. Bentrok kekuatan antara dua ahli transformasi jiwa itu jelas bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh pagoda giok, dan setelah ditarik dari dua sisi berlawanan oleh ahli tingkat tinggi, pagoda giok pun hancur hingga membuat sosok kecantikan luar biasa muncul di depan mata semua orang. Gadis dengan kecantikan yang menyilaukan membuat semua orang tersihir, sementara Wang Ling justru merasa resah gelisah karena mayat yang mampu meluluhkan hati orang jelas bukan berasal dari ahli yang biasa-biasa saja. Suntai di sisi lain yang akhirnya melihat secara langsung betapa menakjubkan mayat yang dibawa-bawa oleh Joey auto semakin mupeng dan membuatnya berambisi untuk membawa mayat dengan keindahan luar biasa itu kembali apapun yang terjadi. Untuk memenuhi ambisinya, Suntai pun mengorbankan harta pusaka sekte mayit untuk membelenggu tubuh primordial Joey dan menyarankan laki-laki itu untuk segera kembali ke tubuh fisiknya sebelum sodaqallahul azim di dunia ini. Tapi ternyata bayangan kepergian Ting Er benar-benar membuat Joey hilang akal dan segera membakar jiwa primordialnya yang membuat Suntai auto terbagong-bagong melihat kegilaan ini. Tanpa mempedulikan nyawanya sama sekali, Joey menyerbu ke arah Suntai dan menghancurkan satu jiwa primordialnya lagi hingga membuat tetua agung sekte mayit itu sadar dia tidak akan bisa menangani kegilaan Joey, apalagi pecahan alam abadi hujan sepertinya akan segera hancur. Akhirnya Suntai pun memutuskan untuk pergi, membuat Joey dengan penuh kelegaan menyambut kekasih hati yang sekali lagi jatuh dalam pelukannya. Hongdi yang melihat kehancuran alam abadi hujan pun hendak pergi meninggalkan dunia ini, namun Wang Ling yang sudah habis kesabaran saking berkali-kali diganggu pun mengambil keputusan bahwa kali ini dia akan mengambil nyawa sang kupu-kupu merah.
Seperti yang udah kita review juga di opening, setelah Wang Ling memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Hongdi, dua muda-mudi yang selalu cekcok mulu sejak awal pertemuan mereka itu segera terlibat kejar-kejaran. Chihu yang melihat kedua rekannya kayak kucu-kucu Hotahe juga tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa terkejut menyaksikan bagaimana naga larangan kegelapan Wang Ling terus memburu Hongdi sampai Tuan Putri Wilayah Salju itu menggunakan pedang saljunya untuk menghancurkan si naga hitam. Setelah menghancurkan naga larangan Wang Ling, Hongdi langsung meraung marah ketika mengingatkan Wang Ling untuk nggak usahlah berani-berani sok-sokan membunuhnya kalau tidak ingin dicincang oleh kerajaan Sujaku. Namun nampaknya Wang Ling tidak peduli dengan ancaman itu, toh sejak awal Hongdi lah yang selalu ingin mencari gara-gara dengannya. Tanpa banyak babi bu, Wang Ling merangsek ke arah Hongdi dengan bendera larangannya membuat sang kupu-kupu merah pun meledakkan energinya sekali lagi meskipun hal itu membuat lukanya semakin parah. Hongdi masih belum cukup puas ketika melihat Wang Ling menghilang dari hadapannya dan berpikir untuk melanjutkan pelarian dirinya ke lapisan kedua. Tapi ternyata... Tapi ternyata Wang Ling justru mengaktifkan konsepsi waktunya yang membuat Hongdi mau tidak mau merasa kesal karena apabila dalam kondisi puncaknya dia pasti bisa menghancurkan konsepsi semacam ini dengan sangat mudah. Namun Wang Ling dengan liciknya menggunakan konsepsi ini ketika dia berada dalam keadaan terluka parah dan membuatnya tidak punya banyak kesempatan untuk melawan. Karena sudah dipojokkan sedemikian rupa oleh Wang Ling, Hongdi pun tidak memiliki pilihan kecuali menggunakan kartu as terakhirnya, yaitu mengaktifkan gelang penciptaan awal mula yang merupakan harta pusaka untuk membuatnya kembali ke planet Sujaku dalam sekejap. Karena gelang penciptaan awal mula itu bahkan membuat Joey kagum dan akhirnya memahami kenapa gadis belia itu bisa sangat santai di alam abadi. Namun di sisi lain Hongdi merasa sangat kesal karena aktivasi harta pusaka ini sebenar-benarnya membuatnya harus menurunkan satu rana. Karena itulah Hongdi mengeluarkan sumpah serapah kepada Wang Ling dan berjanji akan membuat pemuda itu membayar harga yang 100 kali lipat lebih mahal ketika mereka bertemu di planet Vermilion nanti. Namun baru saja Hongdi mengeluarkan sumpah serapah, Wang Ling malah menunjukkan kipas milik kakak senior Hongdi yang menyebabkan konsepsi tanpa perasaan gadis itu goyah. Ketika konsepsinya goyah, Wang Ling segera memanfaatkan kesempatan untuk menyerang sang kupu-kupu merah meskipun hanya berhasil menebas separuh tangannya. Wang Ling melihat Wang Ling benar-benar berniat membunuhnya, Hongdi pun segera menyadarkan diri dan buru-buru melanjutkan aktivasi gelang awal mula untuk kembali ke planet Sujaku. Di sisi lain Wang Ling jelas tidak mau membiarkan Ciwi sok keras itu melakukan apa yang dia mau ketika melepaskan telapak tangan abadi kunonya dan berniat untuk menghancurkan gelang awal mula berikut Hongdi yang ada di dalamnya. Hingga Akhirnya ledakan dahsyat menyebar di tengah lapisan kedua awan abadi hujan ketika Wang Ling menggunakan telapak tangan abadi. Namun hal itu masih sedikit terlambat sehingga Hongdi masih dapat melarikan diri dengan selamat. Meskipun demikian Wang Ling masih puas dapat memutuskan separuh lengan Hongdi dan memikirkan kutukan serta larangan macam apa yang bisa dia tanamkan pada lengan itu demi menghentikan kultivasinya di ranah formasi jiwa. Sementara Wang Ling baku hantam dengan Hongdi, Chihu masih sibuk mencari cara untuk keluar dari lapisan ketiga, terus menemui jalan buntu dan hampir saja ditelan oleh retakan ruang kalau Wang Ling tidak menyelamatkannya. Wang Ling mengajak Chihu kembali ke lapisan ketiga dan mengatakan bahwa satu-satunya jalan agar mereka selamat adalah memasuki lapisan keempat. Informasi ini Wang Ling kumpulkan dari percakapan Joey dan Suntai yang menyebutkan bahwa alam abadi hujan sebenarnya memiliki 6 lapisan yang saling bertumpuk. Wang Ling menyelamatkan Chihu bukannya tanpa alasan karena pemilik mutiara pembangkang surga itu tahu bahwa mereka hanya bisa bersembunyi sementara waktu di lapisan keempat dan satu-satunya cara untuk benar-benar keluar adalah menggunakan kompas bintang santuan muda iblis raksasa.
Singkat cerita, Wang Lin dan Cihu memasuki lapisan keempat dan langsung dibuat terpukau dengan pemandangan istana-istana kuno yang kesemuanya tersusun atas batu giok abadi. Nah, tapi baru saja mereka merasa sedikit aman dari kehancuran ruang, Wang Lin dan Cihu kembali dikejutkan dengan pertempuran tanpa akhir antara Joey dan Sun Tai, di mana mantan calon pemimpin Sekte 5 Elemen itu masih terus mengejar si tetua Sekte Main, meskipun Ting Er sudah kembali ke tangannya. Joey tanpa ragu sama sekali terus membakar jiwanya dan membuat Sun Tai berada dalam kondisi tertekan sampai tiba-tiba saja kepalanya sakit bukan kepalang ketika beberapa ingatan familiar menyerbu ke dalam pikirannya. Nah, karena di sana enggak ada paramek, Joey pun hanya bisa menahan sakit luar biasa yang mendera kepalanya dan berusaha untuk menyadarkan diri, karena sekarang hal paling penting yang harus dia lakukan adalah menghabisi Sun Tai sebelum menyusul Ayang ke alam lain. Ya, Joey sendiri tahu bahwa dia tidak akan bertahan hidup lama setelah membakar jiwa primordialnya, dan Sun Tai yang juga mengetahui hal itu merasa cukup lega, berpikir bahwa dia hanya perlu menahan serangan barbar Joey sedikit lebih lama sampai laki-laki gelo itu menemui ajalnya sendiri. Dan benar saja apa yang dipikirkan oleh Sun Tai, karena tiba-tiba saja jiwa primordial Joey membara dengan api yang membuat Sun Tai auto berpikir kalau sepertinya pembakaran jiwa primordial Joey telah sampai pada batasnya. Sun Tai mencemooh takdir Joey yang sangat ngenes karena orang yang dahulu tersohor sebagai kebanggaan Sekte 5 Elemen sekarang hidup dengan begitu menyedihkan karena obsesinya pada main. Namun ketika Sun Tai sudah dengan sesumbar mengklaim kemenangan, tiba-tiba saja tekanan yang luar biasa menyelimuti lapisan keempat dan seluruh langit dipenuhi dengan awan kelabu ketika Joey dengan wajah tenang menunjukkan pemandangan luar biasa tentang bagaimana seorang ahli transformasi jiwa akhirnya menembus ranah kenaikan 1 atau Ascenda. Sun Tai hanya bisa berkata terbata-bata ketika tidak menyangka sama sekali di akhir hayatnya Joey justru berhasil menembus ranah kenaikan, sementara yang diperhatikan hampir saja sama sekali tidak menganggapnya, malah fokus menikmati ingatan lama yang menyerbu pikirannya. Kini setelah melewati ranah kenaikan, Joey ingat jelas apa yang dulu dia alami sampai cinta mati pada Ting Er yang bermula dari perjalanan pertamanya menuju dunia abadi sebagai utusan Sekte 5 Elemen. Kata orang dia hanya terlalu gelo sampai mencintai main, namun sekarang Joey ingat bahwa seluruh perasaan yang dia tumpahkan pada sang peri abadi tidak lain disebabkan karena Ting Er juga memaksakan kehendaknya padanya. Setelah pertemuan itu, Joey merasa harus mendapatkan giok abadi dan mencuri giok abadi Sekte 5 Elemen yang membuat gurunya murka mengusirnya dari sekte sebelum akhirnya meninggal tanpa mau bertemu dengannya lagi. Karena merasa bersalah, Joey diam-diam membantu Sekte 5 Elemen melewati 3 bencana, meskipun hal itu tetap tidak mengubah kenyataan bahwa Joey tidak lagi memiliki tempat untuk pulang. Begitu banyak orang yang dia kecewakan dan begitu banyak orang yang menganggapnya sebagai manusia hina. Namun dari persekusi yang dia terima, hanya Ting Er lah yang tidak ingin dia kecewakan karena obsesinya adalah cinta, dan gadis itu adalah hati Dao alias cintanya. Karena itulah dia rela mati untuk Ting Er, dan apabila diberikan kesempatan kedua, Joey tetap akan memilih untuk bertemu dengan cintanya. Baru setelah berpuas-puas mengingat masa lalunya dengan Ting Er, Joey sadar bahwa waktunya semakin tipis dan akhirnya menarik tubuh Cihu sebelum kemudian meminta tuan muda klan iblis raksasa itu untuk menggantikannya melindungi Ting Er. Ketika mendengar permintaan ini, Cihu
auto kebingungan memikirkan kalau klan iblis raksasa melihatnya pulang dengan makhluk mayit yang tidak biasa ini, posisinya sebagai ketua klan hampir tidak akan pernah terwujud. Namun karena dia sangat menghormati Joey, Chihu pun dengan terpaksa menerima permintaan tersebut. Apalagi sekarang Joey adalah ahli ranah kenaikan yang bisa membunuhnya hanya dengan satu jentikan jari saja. Nah, meskipun Chihu mengemukakan kesediaannya, Joey tahu bahwa tuan muda iblis raksasa itu terpaksa dan memahami bahwa sebagai calon kepala klan, Chihu pasti khawatir akan berakhir menjadi gelandangan hina sepertinya. Karena itulah akhirnya Joey mengurungkan niatnya untuk menyerahkan Ting Er kepada Chihu dan mengalihkan permintaan itu kepada Wang Lin yang diam-diam baik sejak tadi. Joey menjelaskan bahwa Ting Er membutuhkan 1000 giok abadi tiap tahun untuk mempertahankan tubuhnya dan meminta bantuan Wang Ling untuk menggantikannya melaksanakan tugas tersebut. Tentu saja Joey tidak akan meminta bantuan dengan cuma-cuma, di mana ahli tingkat tinggi itu telah mempersiapkan beberapa hadiah besar untuk Wang Lin sebagai imbalan. Segera setelah mengatakan itu, giok-giok abadi yang ada di lapisan keempat langsung terserap sebelum kemudian membentuk sebuah pagoda giok abadi yang akan menjadi hadiah pertama Joey untuk Wang Lin. Pagoda itu bukanlah pagoda biasa karena selain menjadi tempat di mana Ting Er beristirahat, puncak pagoda itu juga menyimpan konsepsi Joey pada kondisi puncaknya. Dan dengan kekuatan konsepsi yang luar biasa tersebut, tidak ada satupun orang yang bisa mendekati Wang Lin tanpa izin dalam jarak 1000 mil yang panjang. Tidak selesai sampai di situ, Joey secara mengejutkan juga memberikan kristal kenaikan yang meskipun tidak berguna untuk Wang Lin sekarang, kristal itu sama berharga dengan nyawanya dan dapat membantu siapapun yang hendak menerobos ranah Ascendan. Chihu tidak kuasa menahan rasa iri dan mupeng melihat hadiah pertama yang diberikan Joey saja sudah seluar biasa ini. Namun tuan muda klan iblis raksasa itu menjadi lebih terkejut lagi setelah melihat hadiah kedua yang Joey berikan, di mana hadiah kedua itu tidak lain dan tidak bukan merupakan ikatan perbudakan dengan sang tetua agung sekte mayit Sun Tai. Iya, Joey memaksa Sun Tai untuk membuat ikatan perbudakan dengan Wang Lin sebagai ganti nyawanya yang diampuni oleh Joey. Karena Joey tidak salah lagi saat ini dapat membunuhnya dengan mudah, Sun Tai pun dengan sangat berat hati tidak memiliki pilihan selain mematuhinya. Setelah Sun Tai memberikan persetujuan, tanda budak pun dibentuk dan membuat Wang Lin cukup terkejut merasakan betapa kuat tanda budak yang dia miliki atas Sun Tai, hingga bahkan dengan pikirannya saja dia bisa menghabisi tetua agung sekte mayit itu dengan mudah. Sun Tai memasang wajah masam ketika memahami bahwa kehidupannya sebagai budak akan segera dimulai sebelum membungkuk hormat kepada tuan barunya sebagai awal dari kehidupan penuh penderitaan ini. Wang Lin menangkupkan tangan sebagai tanda terima kasih sekaligus persetujuan untuk melakukan permintaan Joey melindungi Ting Er. Baru setelah mengetahui bahwa ada orang lain yang melindungi istrinya, Joey pun merasa bisa mati dengan tenang. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja pemandangan yang sangat amat membagongkan terjadi ketika suara lembut dan indah terdengar dari dalam pagoda giok abadi sebelum memperlihatkan sosok keindahan Ting Er yang melayang keluar dari sana sambil mengatakan bahwa Joey tidak akan mati. Kejadian di mana mayit tiba-tiba bangkit dari kubur yang mengejutkan semua orang itu masih terus berlanjut ketika Ting Er tiba-tiba saja memanggil pedang hujan yang sebenar-benarnya merupakan salah satu contoh dari pedang abadi yang legendaris. Baru setelah itu dengan suaranya yang indah, Ting Er berkata bahwa dia tidak akan membiarkan orang yang sudah melindunginya selama ribuan tahun mati begitu saja dan mengangkat Joey sebagai jiwa pedang hujan yang apabila diberkati ribuan tahun akan berevolusi menjadi peri abadi.
Di episode sebelumnya kita dikejutkan dengan bangkitnya Ting Er, kekasih mayat Joey. Ternyata Ting Er bukanlah sosok sembarangan kendati hanya berupa sisa jiwa. Tetapi dirinya kerap menyebut diri sebagai Lord penguasa alam abadi. Dan dengan posisinya yang tinggi bahkan bisa mengangkat Joey sebagai roh pedang abadi. Bahkan dalam 10.000 tahun bisa menjadikannya venerable abadi. Kebangkitan Ting Er karena mencegah Joey dari kebinasaannya belum selesai. Wang Lin dan teman-temannya terbengong-bengong melihat mayat hidup lagi. Ting Er memanggil pedang abadi hujan. Fenomena dahsyat ini menggemparkan fragmen dan sekitarnya hingga memancing perhatian beberapa master kuat. Salah seorang master kuat, Tian Mozi dari planet Tianmo di sekitar sana yang berambisi melihat pedang abadi hujan ini bisa menjadi cara untuk membawa kemajuan bagi planetnya, segera bergegas menuju titik fenomena terjadi. Sementara di sisi barat daya fragmen alam abadi hujan, seorang master hebat lainnya yang bernama Sen Pedang Lin Tianhuo dari sekte pedang Daluo juga ikut mengincar pedang abadi hujan. Dengan strategi menggunakan binatang abadi untuk mengendalikan pedang incarannya dengan ambisi demi mengincar planet Tianyun yang di bawah kuasa Alsir. Master hebat di ranah pembersih nirvana ini sudah terlebih muncul dulu menyerang Ting Er hingga memporak-porandakan fragmen inti tersebut. Sementara itu Wang Ling dengan kewaspadaan tingkat tinggi segera mengingatkan Cihu si butok biru yang masih bengong untuk mengeluarkan kompas bintangnya agar keduanya bisa segera cabut dari fragmen yang segera runtuh. Kedua pemuda yang baru lolos dari bahaya maut itu berdiskusi tentang kondisi kompas bintang yang sudah rusak parah, khawatirnya tidak sanggup mengantar mereka berdua menyeberangi kehampaan tiba di planet Sujaku. Sementara budak baru Wang Lin kakek tua sekte mayat Yin yang bernama Sun Tai itu melihat kondisi itu mencoba merayu Wang Lin supaya bisa membuka segel yang sudah dipasang oleh Joey padanya dengan janji akan mengantar Wang Lin tiba di planet Sujaku dengan selamat. Seperti biasa Wang Lin tidak mudah terkecoh mengingat dulunya pernah terlibat skema kelicikan sekte mayat Yin yang hampir saja membuat nyawa Wang Lin hilang, dan dia pun lantas menolak halus tawaran Sun Tai dan mengatakan seorang junior seperti dia tidak mampu membuka segel seorang master ascendant seperti Joey, dan menegaskan lagi segel yang tidak stabil pagoda abadi Joey yang berisi ranah niat Joey yang akan bertindak mengekang budak tersebut. Jadi bagi Sun Tai itu adalah kartu mati, tidak bisa dinego lagi, dia tetap akan jadi budak Wang Lin bagaimanapun juga. Sun Tai yang merasa tawarannya tidak mempan segera meninggalkan tempat dengan kesal. Wang Lin meskipun tampak tenang di luar terus berjaga-jaga di dalam hatinya. Keinginannya untuk menghancurkan jiwa Sun Tai semakin membara, tetapi pesan Joey kembali menghentikan langkahnya. Kata-kata Joey yang dengan tegas namun bijak terngiang di benaknya mengingatkan bahwa suatu hari nanti Sun Tai akan menjadi aset yang sangat berharga. Pesan ini yang seolah diucapkan dengan nada penuh misteri juga didengar oleh Sun Tai yang berdiri tak jauh dari mereka. Sun Tai menyadari hidupnya masih memiliki arti, hanya bisa menunggu dalam kecemasan. Di sisi lain Cihu mulai menunjukkan rasa gelisah yang semakin kentara. Kompas bintang yang hancur membuat mereka terjebak tanpa arah. Dia mengusulkan agar mereka terbang secara individu menuju planet Sujaku. Namun Wang Lin dengan ketenangan yang memancarkan otoritas segera menyampaikan solusinya. Dengan keyakinan penuh Wang Lin memutuskan untuk memperbaiki kompas bintang yang rusak itu, tetapi dengan syarat yang berat. Kompas itu harus menjadi miliknya dan dia bebas menggunakannya kapan saja. Mendengar persyaratan dari Wang Lin, Cihu tentu saja menjadi merasa ragu. Kompas bintang adalah harta pusaka berharga milik klan iblis raksasanya. Namun situasi mereka yang terdesak saat ini membuat Cihu tidak memiliki banyak pilihan. Dia akhirnya menyerahkan kompas bintang kepada Wang Lin meskipun dengan hati yang berat.
Kesepakatan ini menjadi simbol hubungan yang kompleks di antara mereka, di mana rasa percaya perlahan tumbuh di tengah-tengah ketidakpastian. Astagfirullah. Wang Lin segera memulai proses perbaikan. Dia meminta Cihu untuk berjaga-jaga sementara dia sedang memperbaikinya. Dengan ingatan dari dewa kuno yang terpantri dalam pikirannya, Wang Lin mulai menyusun ulang kompas bintang itu. Kristal merah bahan utama kompas itu digunakan dengan ketelitian luar biasa. Setiap gerakan Wang Lin mencerminkan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam, seolah dia dilahirkan untuk menghadapi momen ini. Dari kejauhan Cihu hanya bisa mengamati dengan penuh rasa kagum dan sedikit rasa gentar. Dalam hatinya, dia mulai menyadari bahwa Wang Lin bukanlah orang biasa. Setelah usaha dengan penuh dedikasi, kompas bintang akhirnya kembali berfungsi bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Wang Lin dengan wajah penuh ketenangan mengembalikan kompas itu kepada Cihu. Namun dia menegaskan bahwa kompas ini sekarang tidak lagi sepenuhnya milik klan iblis raksasa. Wang Lin berhak menggunakannya kapan saja. Kata-kata Wang Lin meskipun tegas memiliki nada yang penuh wibawa, meninggalkan kesan mendalam kepada Cihu. Kesepakatan ini tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga menegaskan posisi Wang Lin sebagai sosok yang tidak bisa dianggap remeh. Sementara itu di tengah fragmen yang porak-poranda, Ting Er berjuang keras menyelamatkan Joey. Kesedihan dan cinta mendorongnya untuk bertindak meskipun ia tahu pengorbanan besar menantinya. Ting Er percaya bahwa satu pedang abadi hujan cukup untuk memulihkan jiwa Joey. Namun memanggil pedang itu menghabiskan kristal energinya yang menopang vitalitas hidupnya. Ketika satu pedang tidak cukup, Ting Er memutuskan untuk memanggil pedang kedua. Keputusannya membawa dampak besar. Badai pedang muncul di langit membelah awan dengan kekuatan yang menggetarkan. Menurut Ting Er dibutuhkan 4 pedang abadi hujan untuk menyelamatkan jiwa primordial Joey. Namun dari balik awan yang bergulung muncullah binatang abadi Qilin, penjaga sekte pedang Daluo. Dengan sisik berkilau seperti giok dan tubuh sebesar gunung, Qilin memancarkan aura yang membuat siapapun merasa gentar. Qilin ini adalah binatang pusaka milik Saint Pedang Ling Tianhuo yang tak lama kemudian muncul dengan langkah penuh wibawanya. Kedatangannya membawa tekanan luar biasa. Niat pedangnya begitu tajam sehingga hanya dengan melihatnya saja tubuh terasa seolah tertusuk ribuan bilah pedang. Wang Lin yang mengamati dari jauh langsung merasakan kedahsyatan kultivasi Saint Pedang Lin Tianhuo. Kakek tua itu adalah sosok yang sulit dijangkau oleh para kultivator biasa. Dengan suara berat, Ling Tianhuo menggertak Ting Er sambil memerintahkan Qilinnya untuk menyerah. Namun Ting Er tetap tenang. Dengan satu gerakan tangan ia mengirimkan gelombang ingatan alam abadi kuno ke dalam pikiran Qilin, dan binatang itu sejenak terdiam, matanya yang bercahaya emas memancarkan keraguan. Sayangnya Qilin tidak mudah dikendalikan. Ketika gelombang ingatan itu tidak cukup untuk menghentikannya, Ting Er melepaskan serangan langsung. Cahaya lembut yang memancar dari tubuhnya meluncur menuju Qilin, melumpuhkan binatang itu dalam hitungan detik. Meskipun mampu menghentikan Qilin, Ting Er memilih untuk tidak membunuhnya. Sebaliknya, ia mengalihkan fokusnya kepada Ling Tianhuo, si kakek dajjal ini.
Namun Saint Pedang Lin Tianhuo tidak bisa menahan rasa penasaran yang terus menggelatui pikirannya. Dia mengingat aturan alam abadi bahwa setiap penyerangan langsung kepada penguasa abadi biasanya akan dihukum dengan kematian. Tapi anehnya Ting Er tidak membunuhnya meskipun jelas memiliki kekuatan untuk melakukannya. Hal itu membuat Lin Tianhuo mulai berspekulasi apakah mungkin Ting Er sebenarnya tidak mampu membunuhnya karena batasan tertentu. Dengan keberanian yang dipaksakan, Lin Tianhuo memutuskan untuk kembali mencoba peruntungannya. Dia mendekati Ting Er dengan niat untuk merebut pedang abadi hujan yang tersisa. Ting Er yang kondisinya semakin lemah karena energi kristal yang nyaris habis, akhirnya memilih untuk menyerahkan satu pedang abadi kepada Lin Tianhuo. Namun ada satu syarat yang tidak bisa ditawar. Roh pedang itu harus tetap berada dalam genggamannya agar tidak disalahgunakan. Saat Lin Tianhuo hendak mengambil pedang tersebut, tiba-tiba suasana di sekitar mereka berubah drastis. Langit yang awalnya berawan gelap kini dipenuhi kilatan cahaya keemasan. Tekanan luar biasa menyelimuti seluruh tempat, membuat semua orang termasuk Lin Tianhuo terdiam membeku. Dari balik cahaya itu sosok misterius perlahan muncul. Dia adalah Yun Tianji atau lebih dikenal sebagai Alsir, penguasa tertinggi alam abadi. Saint Pedang berteriak tidak terima terhadap Yu Tianzi atau Alsir yang tiba-tiba menyela upayanya untuk mengambil salah satu pedang abadi hujan. Dan seketika Wang Ling teringat nama Yun Tianji yang dulu pernah bertemu dengannya saat sedang menerobos ranah transformasi dewa dan memahami ranah niat hidup dan matinya. Masih ingat kan? Saat Lin Tianhuo sedang berhadapan dengan Yun Tianji, muncullah Tian Moji, master pembersihan nirpana yang lain, mengambil salah satu pedang abadi hujan dan dia menyisakan 3 pedang lainnya sebelum pergi meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Melihat Tian Moji yang berhasil mengambil satu pedang, Lin Tianhuo semakin kesal, namun kondisi vitalitas Ting Er yang semakin menurun membuatnya bertindak lebih pragmatis. Dengan suara penuh wibawa, Ting Er menawarkan salah satu pedang abadi hujan kepada Lin Tianhuo. Namun ada syarat yang tidak bisa ditawar. Roh pedang itu harus tetap bersamanya dan Lin Tianhuo meskipun dengan hati yang terbakar amarah tidak punya pilihan selain menerima tawaran itu. Dia mengambil pedang berwarna merah dengan ekspresi campuran antara kemenangan dan kekalahan. Yun Tianji menyadari bahwa mereka yang mendapatkan pedang abadi hujan sudah ditakdirkan oleh surga. Dengan pandangan penuh arti dia memilih untuk tidak merebutnya dan memilih untuk mundur. Namun keputusan itu bukan sekedar sikap bijaksana. Ketika menyaksikan pengorbanan Ting Er yang hampir mengorbankan seluruh jiwanya demi Joy, Yun Tianji teringat sesuatu dari masa lalunya. Sebuah kenangan tentang pengorbanan serupa yang pernah menggoncang hatinya. Ia melihat cerminan cinta kisah abadi dalam perjuangan Ting Er dan Joy yang mengingatkannya pada nilai kehidupan dan cinta yang melampaui batas kekuasaan. Kakek Dajjal Lin Tianhuo meskipun telah mendapatkan pedang merah masih menyimpan kekesalan yang membara. Dalam amarahnya dia menyerang Ting Er tanpa ampun, menyebabkan wanita itu sekarat, dan dalam kondisi kritisnya Ting Er akhirnya menyadari kedalaman perasaannya terhadap Joy. Ia berharap meskipun dalam kehidupan yang berbeda ia bisa bertemu kembali dengan Joy sebagai manusia utuh yang bisa menemani dan mencintainya tanpa batasan. Joy. Ketika harapan terakhir Ting Er terucap dalam bisikan yang penuh kasih, pedang keempat muncul di tengah langit. Dari dalam pedang itu muncul roh pedang Joy memancarkan aura keagungan yang membuat semua orang di tempat itu terdiam dalam kekaguman. Roh pedang itu seperti simbol cinta abadi antara Ting Er dan Joy, menerangi langit yang kelak membawa babak baru dalam kisah ini.
Gila nggak guys, sumpah guys ya, kalau misal menurut Cakradiva nih ya, menurut ya Rama gitu ya, Gnosis, Cakradiva, reinkarnasi gitu ya, Renegade Immortal ini tuh untuk ratingnya sih ya, harusnya sih sudah melebihi Perfect World ya guys ya, karena Perfect World tuh setiap episode tuh kayak baku hantam, jadi ceritanya tuh kayak agak ngeflat gitu ya. Tapi kalau Renegade ini tuh dia mulai kayak BTTH gitu, jadi naik turun, tiba-tiba dari naik blus langsung turun gitu ya. Jadi kayak kita tuh kayak pas yang nontonnya tuh gitu gemes gitu, apa sih kayak gimana sih gitu ya kan ya. Kalau Perfect World kan naik terus gitu ya, kayak baku hantam terus gitu. Jadi ceritanya tuh kayak mulai agak-agak ngeflat gitu ya guys ya. Nah pokoknya kalian setuju nggak? Kalau setuju tulis di kolom komentar ya.